dan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Sri Mariati yang siang ini bertugas sebagai moderator diklat hari keempat linguistik forensik yang sudah berlangsung selama 4 hari dan ini adalah hari terakhir. Yang dimana hari ini mengambil poin etika dan hukum dalam linguistik forensik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Armansyah yang tetap semangat memberikan materi kepada kami. Semoga barokah ilmunya ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga di hari keempat ini kita tetap semangat. Kita buat diklat siang ini dengan suasana yang romantis, agar manis dalam menuntut ilmu. Karena kalau menuntut ilmu dengan suasana dan hati dan pikiran yang tenang dan jernih, insya Allah ilmunya akan cepat masuk. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, yuk. Terima kasih. Sepakat. Oke, adapun susunan acara diklat siang ini sebagai berikut. Pertama pembukaan, kemudian kita nanti akan berdoa bersama agar acara kita berjalan dengan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan opening speech oleh Ketua Hukum Wawasan Hukum Nusantara yang nanti akan diwakili oleh Mbak Sri sebagai bendahara. Kemudian saya akan bacakan nanti sekilas profil pemateri Dr. Armansyah. Selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber. Kemudian kita akan ada sesi sharing dan tanya jawab. Selanjutnya ada closing statement dari narasumber dan kita nanti pukul 15.30 kita akan tutup acaranya. Untuk memaksimalkan waktu, maka marilah diklat ini kita buka dengan doa bersama sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua Wawasan Hukum Nusantara Pusat, Mas Kapten Arkabati, yang saat ini siang ini berhalangan, sehingga akan diwakilkan oleh Mbak Sri Karni. Monggo Mbak Sri, saya persilakan. Baik, saya mendahului, nanti Mas Arkam menutup. Mas Arkam hadir di tengah-tengah kita. Oh baik, oh ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Sri Mariati. Baik. Saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Armansyah dan juga rekan-rekan semua, Bapak Hermawanto, dan juga banyak di sini orang-orang hebat yang saya lihat pada siang hari ini. Terima kasih untuk kepercayaannya masih tetap setia hadir di tengah-tengah kita dalam acara diklat Wawasan Hukum Nusantara. Izinkan saya menyampaikan sedikit terkait dengan kegiatan Wawasan Hukum Nusantara. Wawasan Hukum Nusantara dalam hal menggapai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam meneruskan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang seharusnya dijamin negara, Wawasan Hukum Nusantara hadir sebagai organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada pendidikan hukum di Indonesia. Sejak September 2023, WHN telah melaksanakan lebih dari 100 webinar dan pendidikan hukum secara online untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum di Indonesia. Adapun dana yang terkumpul dari kegiatan ini sepenuhnya dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak di daerah tertinggal dan kurang mampu. Hingga kini, 6 adik dari NTT, Jawa Timur, dan Sulawesi telah menerima beasiswa. Salah satu calon penerima beasiswa adalah Ariel Chandra, seorang anak yatim berusia 22 tahun yang telah melalui berbagai kesulitan hidup. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, memaksanya harus bekerja keras selama beberapa tahun setelah lulus SMA untuk mengumpulkan dana pendidikan. Melalui beasiswa WHN ada harapan baru bagi Ariel dan juga anak-anak lainnya untuk mengubah nasib mereka. Kami mengajak masyarakat mendukung WHN dalam misinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama kita dapat membuat perubahan yang nyata, memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang cerah bagi mereka dan keluarganya. Mungkin itu sedikit dari saya terkait dengan WHN. Selanjutnya silahkan Kapten Arkam melanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Melanjutkan dari pemaparan singkat dari Mbak Sri. Ya betul, target WHN selanjutnya adalah calon mahasiswa dari Kalimantan Barat, asli Kalimantan Barat, bahkan sempat putus sekolah saat tamat SMA. Dia putus sekolah, maaf, tamat SMP, dia sempat putus sekolah 1 tahun berjuang untuk mengumpulkan dana, kemudian lanjut kembali SMA. Dan sampai saat ini sudah menyelesaikan SMA, kemudian lagi menganggur lagi 2 atau 3 tahun. Doakan WHN, kita akan segera memberikan juga beasiswa kepada anak tersebut. Jadi sebenarnya WHN hadir di sini untuk memberikan harapan bagi anak-anak Indonesia yang sudah seharusnya mendapatkan haknya berdasarkan amanat konstitusi. Saya selaku Ketua Umum Wawasan Hukum Nusantara akan memastikan visi misi WHN akan berjalan sebaik-baiknya. Wawasan Hukum Nusantara adalah ibaratkan suatu bahtera kapal yang akan kami layarkan sesuai dengan haluannya. Apapun yang terjadi, Wawasan Hukum Nusantara akan tetap eksis dan meraih visi misinya untuk memberikan hak kepada anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian target selanjutnya juga ada dari calon mahasiswa S1 hukum di Manado. Sudah 1 tahun lulus, bahkan dia sempat lulus di salah satu perguruan tinggi negeri untuk masuk calon mahasiswa. Namun dia tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa masuk karena terkendala dana. Ini juga kita akan prioritaskan nantinya. Mudah-mudahan WHN bisa memberikan harapan untuk mereka semua. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu telah menghadiri webinar Wawasan Hukum Nusantara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Sri, terima kasih Kapten Agam Bakri. Sekilas tadi disampaikan tentang wawasan hukum Nusantara. Semoga Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini memahami apa itu wawasan hukum Nusantara dan bagaimana sih Pak sepak terjang kami di kesetaraan nyata dan menambah semangat Bapak dan Ibu dalam menuntut ilmu bersama kami. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita siang ini yaitu Dr. Armansyah. Beliau bernama lengkap Dr. Armansyah SHMH Certified of Mediator. Beliau lahir di Jakarta 1 Juni tahun 1975 dan saat ini beliau tinggal di daerah Depok, Jawa Barat. Dan unit kerja beliau adalah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Beliau adalah pakar dalam bidang hukum, di mana sudah puluhan tahun mengajari bidang hukum. 10 tahun terakhir mengabdi di Fakultas Hukum Universitas Pancasila mengampu mata kuliah hukum telematika atau teknologi informasi. Kemudian selain mengajari program pasca sarjana S2 dengan mengampu mata kuliah alternatif dispute resolution, beliau juga berpengalaman sebagai advokat sejak tahun 1999 sebagai saksi ahli cybercrime, penulis buku, serta penelitian ilmiah dengan luaran jurnal nasional terakreditasi dan publikasi internasional. Beliau juga berpengalaman sebagai struktural dalam mengelola program studi, menangani jurnal hukum sebagai editor-in-chief, website sebagai co-host, dan podcast kampus sebagai news director. Pendidikan hukum yang beliau tempuh, S1 Hukum Muhammadiyah Jakarta, tahun 1998, kemudian beliau melanjutkan S2 Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2001. Selanjutnya beliau menamatkan doktoral hukum di Universitas Islam Bandung tahun 2013. Riwayat beliau dari jabatan advokat sebagai dosen dan banyak sekali pengalaman-pengalaman lain yang pastinya patut kita contoh dan kita tiru. Apalagi dengan materi-materi yang akan disampaikan beliau di hari ini, mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan baik dan membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Armansyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bapak, silakan. Ya, makasih Mbak Sri Mariatis selaku moderator. Yang kami hormati Kapten Akam, Ketua Wawasan Hukum Nusantara, serta Mbak Sri Karni dan para jajaran pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Ini hari terakhir, hari keempat, tidak terasa secara maraton kita jalani pelatihan ya, short course ya, pelatihan diklat secara singkat terkait dengan materi yang hari ini juga tidak kalah menariknya. Namun untuk hari ini saya akan lebih praktis supaya teman-teman juga makin penasaran kan gitu ya. Supaya WHN nanti ada seri berikutnya ya. Karena kalau dibuka 4 hari beruntun nanti selesai begitu nggak ada lagi pelatihannya kan. Jadi tapi hari ini juga termasuk PowerPoint saya yang juga paling banyak slide. Cuman lebih banyak visual gambar-gambar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta dari Diklat siang hari ini, saya akan share screen. Nah, ini materi kita. Etika linguistik dalam media sosial. Ya. Jadi ada relasi antara hukum dan etika di sini. Ya, walaupun judul besarnya adalah etika, ya, etika berbahasa di dalam media sosial. Oops. Prolognya, di era digital saat ini, ya, di mana komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan waktu dan tempat, ya, borderless. Banyak hal terabaikan, ya. Masyarakat Indonesia yang harusnya menjunjung adat ketimuran, ya kan? Kemudian dapat menunjukkan nilai budaya Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahan dan kesopanannya, tapi pada saat beraktivitas di dunia cyber, berselancar di dunia maya, ya, berkegiatan di media sosial, ya, kita kerap kali mengunjungi beberapa platform media sosial seperti Instagram, Facebook, ya, Twitter yang sekarang X, maupun layanan video berbagi seperti YouTube. Dengan mudah kita menjumpai konten-konten sensitif, ya, baik itu yang bertema politik, sara, atau ketika merujuk pada kolom komentar ya para netizen, banyak sekali ulasan komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia. Etika ini menjadi isu keseharian ya sampai dengan saat ini, bahwa ada mungkin omon-omon dari anak-anak muda, para pelajar, para siswa, kalau kita pernah mendengar nggak ada akhlak ya, nggak beradab ya kan. Bahkan juga ada suatu insight bahwa akhlak di atas segalanya. Jadi kita sering mendengar ungkapan tidak beretika atau tidak ada etika, ya, tidak etis. Dalam bahasa non formal yang kekinian, ungkapan tersebut ya lebih akrab dengan istilah nggak ada akhlak. Jadi etika ini merupakan big issue. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian media sosial ya. Media sosial atau sosial media adalah sebuah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, ya, sharing informasi, ya, membuat berbagi konten melalui medsos. Kita dapat terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia, berkomunikasi dengan teman, keluarga, bahkan orang asing yang memiliki minat atau pandangan yang sama dengan kita. Ya, fungsinya tentu untuk exciting ya, self expression ya, saling sharing ya, mengartikulasi diri kita, potensi-potensi kita ya. Walaupun terkadang antara dunia maya dan dunia nyata itu bisa seperti antara langit dan bumi ya. Orang bisa lebih aktif di media sosial ketimbang aktif di dunia yang seharusnya senyatanya dia berkehidupan ya. Ini kita lewatkan saja. Inilah gambaran kita ya. Kalau pertanyaannya inikah kita ya kan? Ini saya ambil pada saat pandemi kemarin, ada suatu webinar ya yang diadakan oleh Forum Masyarakat Mahupiki.
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Ya, ini ditulis oleh rekan saya Pak Zulkarnain yang judulnya Cybercrime dalam Bermedsos di Masa Pandemi dan Penanganan. Jadi masih related sampai sekarang ya, di masa pandemi pun cybercrime ya, etika bermedsos itu malah lebih parah, ya kan? Kenapa lebih parah? Karena orang banyak diemnya, ya kan? Orang banyak di rumahnya, ya. Jadi bingung mau ngapain ya. Walaupun school from home, work from home, atau learning from home juga ya lebih kurang serius lah gitu ya. Lebih banyak ya yang namanya online ya kan gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita 4 hari ini juga lebih banyak seriusnya ketimbang nggak seriusnya. Nah, baru dapat ilmunya kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, inikah kita, kegiatan kita keseharian apa? Baru bangun tidur, nah, ngapain kita gitu ya. Ke kampus, ke tempat kerja, nah, kita apakah masih sibuk bermedsos? Di tempat kerja, di kampus, ya masih menyempatkan diri bermedsos. Nah, pulang dan mau tidur, nah balik lagi kan gitu ya. Jadi selalu medsos, 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 dan medsos. Ya. Setidaknya dibagi 4 klaster ini ya kan. Namun kerja, beraktivitas, kemudian kembali ke rumah, kita masih tetap adiksi, saya sebut adiksi ya, narcotization, seperti ketergantungan. Dalam menggunakan, secara umum menggunakan gadget ya, mobile ya, atau lebih spesifik dalam menggunakan media sosial. Masalah berikutnya adalah pada saat linguistik ya memberikan arahan bahwa penggunaan bahasa itu adalah jati diri suatu bangsa. Ya, kita bertutur, berbahasa itu adalah cerminan diri kita. Bagaimana dengan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Jadi bahasa merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia, kan gitu ya. Kalau kita ketemu bule aja kita nggak paham bahasa Inggris, kita agak payah kan, apa mau dia gitu ya, dia apa yang mau dia inginkan, apa pertanyaan dia kan. Begitu pula kesulitan kita ketika misalnya kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, terpelajar, kita memiliki standar bahasa yang ya baku lah gitu ya, yang secara formal ya emang seharusnya seperti itu ya kan? Walaupun dalam pergaulan juga kadang kita sesuaikan juga kan gitu ya, pada siapa relasi kita dalam berbicara. Dengan bahasa manusia memiliki alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam artian untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Nah, dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi ya, bersifat arbitrer yang kemarin saya sampaikan ya. Ada suatu antinomi di situ, ya, produktif, dinamis, beragam dan manusiawi. Seiring dengan berkembangnya zaman, keanekaragaman bahasa turut berkembang sesuai dengan tujuan dan penggunaan. Ya, termasuk ketika perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan berbagai platform, salah satunya media sosial. Ya, banyak platformnya kan. Ada e-commerce, ya kan? Ada pendidikan, ya kan? Nah, kalau gini lebih kepada media sosial pembahasan kita pada siang. Nah, ini jadi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja pada sosial media yang kemarin sudah saya singgung ya, bisa dipidana itu yang 4 kaki itu kalau salah penyampaian ya. Tapi buat mereka mungkin itu jadi bahasa gaul, bahasa keseharian. Para millennials ya, media sosial bisa dibilang menjadi wadah untuk bertemu secara maya atau melakukan komunikasi secara online tanpa adanya pertemuan secara fisik di dunia non maya, yang dimana pengguna media sosial mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua, bahkan pengguna media sosial terbanyak yaitu remaja. Kita lihat di sini, ini dari data indonesiabaik.id ya kan. Ini memang sudah saya ambil data ini 2 tahun lalu ya, yang mana di situ ditulis
di tahun 2020, tapi ini kan menuju 2035, kan? Bahwa di tahun 2020 34% penduduk Indonesia merupakan milenialis, ya kan? Dan nanti akan mendominasi di 2035. Jadi berbagai kecenderungan ya perilaku milenial ya, adalah kecanduan internet, adiksi, ya, narcotization. Ya. Berapa lama mereka mengonsumsi internet ya? Lebih dari 7 jam sehari. Nah, itu ya. 7 jam kalau di 24 jam dibagi 3 itu 888 ya. Jadi 7 jam ya digunakan untuk ya berinternet ya. Lanjut, ini kita lihat baru masuk ke ethics in linguistic ya, media sosial. Jadi ada aturan ya, regulation. Kemudian dalam hal berkomunikasi ya, bertutur baik itu bisa berbahasa secara lisan ya, penyampaian ujaran, ceramah ya, pidato ya, campaign, ya, presentation, juga ada tulisan, menulis ya, kemudian menggugah tulisan, memposting, men-share ya kan, mengupdate status ya. Kemudian juga terkait dengan linguistik juga bisa teks ya, bisa yang didengar, bisa yang ditonton, dilihat atau yang didengar secara bersamaan ya. Jadi dengan adanya suatu etika ethics in linguistic ya, lebih spesifik di media sosial, maka diharapkan dua sebenarnya, yaitu bagaimana menciptakan keberadaban ya. Keberadaban ini tentu direkonstruk dari suatu pemahaman atau bagaimana kita mengimplementasikan suatu budaya atau kesadaran hukum menjunjung tinggi etika bermedia sosial. Ya, ya memang nggak mudah ya. Manusia kan bisa ya pagi bener ya, siang udah koslet gitu ya kan. Malam bener lagi ya kan. Mungkin yang bener lagi tidur aja gitu kan. Yang bener nggak ada yang ngetik-ngetik kan. Nggak, udah tidur kan gitu. Bangun-bangun dikasih nyawa lagi sama Tuhan ya, baru bangun udah koslet. Nah, itu yang paling bahaya ya. Kalau baru bangun tidur udah koslet, mungkin seharian koslet selamanya ya. Hati-hati. Nah, etika bermedia sosial yaitu di mana bagaimana yang etika yang baik dalam bermedsos tentu berbicara dengan baik, sopan ya. Tidak menggunakan bahasa yang kasar, provokatif ya, cabul atau rasis. Jangan memposting konten yang tidak pantas untuk masyarakat umum. Jangan memposting postingan atau status palsu. Ya, hati-hati ya. Status palsu ya. Atau alamat palsu gitu. Ya. Nah, jadi termasuk ya mungkin di WHN juga udah pernah saya sampaikan. Tapi kalau belum, nah, ini mungkin yang pertama. Uh, Seorang guru besar dari Ontario University Kanada ya menyatakan ini penelitian dia ilmiah ya. Menurut dia tentu, menurut dia Anda boleh keberatan, boleh setuju profesor ini. Menurut dia orang-orang yang gemar ya, gemar keranjingan, rajin, suka memposting suatu makanan gitu ya kan, maka satu makanan tentunya makanan yang memiliki nilai ya, makanan yang mahal, minuman yang mahal gitu ya, restoran yang mahal ya. Nah, menurut profesor ini orang-orang seperti memiliki kecenderungan gangguan kejiwaan. Nah, gitu ya. Artinya pamer gitu ya. Poinnya pamer, orang-orang yang suka pamer, flexing gitu ya, flexing, apalagi ada tulisannya, ada narasinya, ada bahasanya, itu mengalami kecenderungan gangguan. Dan memang ya harusnya kalau lagi dapat sesuatu yang wah gitu ya, harusnya nggak usah dipamerin, ya kan? Kalau dipamerin kan KPK makin curiga kan, Dirjen Pajak makin pengen tahu nih. Ini ini orang gajinya sekian tapi gaya hidupnya kok exciting sekali ya, flexing gitu ya, media sosial. Dan kasus yang paling paling ya besar ya sepanjang 2022 2023 sampai sekarang juga masih kan masih terngiang yaitu kasus Alonso, betul ya, Alonso, Rafael Alonso yang anaknya si siapa ya lupa saya,
Nah itu yang bikin masalah kan anaknya. Gara-gara anaknya jadi keluarga jadi hancur lebur lah. Gitu ya. Nah, medsos lagi. Dan Bapak Ibu bisa juga melihat channel saya nanti kalau penasaran terkait uh, flexing, flexing di media sosial. Dalam KBBI, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, ya, moral obligation, ya, akhlak. Berdasarkan pengertian ini, etika tidak berfungsi dalam suasana yang iseng, ya, tetapi memiliki konteks yang serius karena merupakan sebuah ilmu. Ya, ya di Fakultas Hukum ada mata kuliah etika profesi, gitu kan? Etika profesi untuk siapa? Ya, untuk advokat, untuk polisi, untuk hakim, untuk jaksa, kan gitu ya. Tentu di profesi yang lain juga ada mata kuliah itu. Atau ketika kita bekerja juga kita diikat oleh suatu code of conduct atau kode etik, ya, sumpah jabatan, ya. Jadi ada formil materialnya, ada aturan hukum yang mengikat, ya, buat advokat misalnya, ya, seperti saya. Ada undang-undang advokatnya, tapi juga ada kode etik advokat. Dalam hal ini juga ditegaskan oleh ini guru saya, ya, dosen saya di Bandung, Prof. Juhaya, dalam bagian kata pengantar bukunya, Aliran Filsafat dan Etika. Tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh aliran etika yang dipahaminya, sehingga mempelajari etika dianggap sangat berguna untuk memahami bagaimana manusia bertindak. Ya. Jadi poinnya ini saya loncat-loncat saja, ya. Pergunakan bahasa yang baik, ya. Kemudian ini juga kemarin sudah saya sampaikan juga, ya, linguistik lisan dan tulisan, langsung tidak langsung, ya, tulisan ini now, ya kan. Kemudian dari jejak digital kita, ya, itu bisa juga untuk yang akan datang, ya, bersemayam, ya, selamanya abadi gitu, ya kan. Jadi ada sesuatu kejadian di 2024, ya kan. Kemudian tahun depannya 2025 publik mengakses lagi berita tersebut, ya, tentang satu kasus lah, ya. Kemudian yang akan datang juga akan terus, ya, dapat diakses. Hati-hati, ya. Meninggalkan jejak-jejak linguistik, ya, apalagi yang cenderung tindak pidana, ya, atau perbuatan melawan hukum. Nanti ada pasal-pasal. Nah, pola berbahasa di media sosial, ya, mulai dari satu orang, misalnya saya, ya, saya share, ya, lebih dari satu orang, kemudian semakin masif, ya, karena komunitas, apalagi di Facebook banyak teman, banyak kawan, ya, apalagi Facebook IG kita itu publish, ya, tidak dikunci kan gitu, ya, tidak digembok, maka tentu dari satu sumber bisa lebih dari satu orang dan bisa lebih masif. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi kalau yang suka broadcast, ya, forward itu juga hati-hati, jangan main langsung aja gitu, ya. Nanti kalau kita lagi apes, kita yang dipersoalkan, ya. Padahal kita hanya meneruskan, ya. Nah, itu dilihat dulu, hati-hati. Nanti kalau ada, ini soal bahasa lagi, ya, menjelang Lebaran Idul Adha, misalnya ada orang iseng memviralkan sesuatu, ini memang jokes zaman dulu lah, ya kan, bahwa motong kambing nggak boleh di masjid gitu, ya kan. Nah itu kan sebenarnya kalau buat orang yang agak-agak tensinya itu tinggi gitu, ya kan, itu dianggap ya sara gitu, ya, masa motong kambing nggak boleh di depan masjid, jadi di mana gitu, ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah ini jokes, ya, motong kambing itu memang nggak boleh di depan masjid, tapi di leher kambingnya. Nah gitu, ini hal-hal yang memang harus juga dari konteks bahasa juga, frase demi frase, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Sehingga kalau saya cuplik dari ini, karena ini juga implementasi nilai-nilai Pancasila, nanti Bapak Ibu baca sendiri lah, ya. Tapi setidaknya kalau dari saya mengajarkan mahasiswa, ya, dalam memulai suatu aktivitas tentu kita juga, ya, kalau tadi bagus sekali, ya, tiap WHN bikin acara berdoakan gitu, ya. Kita menggunakan medsos, ya, kita tentu ya baca bismillah dulu kan gitu, ya.
supaya nggak salah-salah gitu kan. Nah, itu ya pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nanti ini dibaca masing-masing lah ya. Karena ini terlalu banyak ini ya deskripsinya ya. Kemudian bagaimana berbahasa yang benar dan beretika di ruang digital ya. Tentunya bahasa yang benar dan beretika adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahasa yang benar merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik lisan maupun tulisan. Bahasa yang digunakan di media digital seharusnya diarahkan pada niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama dan demi meningkatkan kualitas manusia. Jadi kalau dalam hukum pidana itu ada mens rea dan actus reus ya. Ya sepanjang memang niatnya bukan niat jahat ya, tapi itu karena mungkin ketidaksengajaan belaka ya atau ketidakpahaman semata, maka bisa diuji tuh ya kan. Setelah diperiksa ya kira-kira nih bahasanya ini penuh dengan provokasi enggak, penuh dengan hate speech enggak, penuh dengan ada unsur penistaan enggak kan. Itu kan akan diuji nanti. Baik di tingkat lidik, sidik maupun nanti ya, lebih jauh di tingkat pengadilan. Dalam berbahasa yang benar dan beretika dibutuhkan panutan atau role model dalam menggunakan platform digital harus selalu berhati-hati dalam berkomentar, update status maupun membuat berita. Ini ya. Jadi etikanya ya secara sederhananya adalah tidak menyinggung sara, tidak menyinggung hal yang bersifat pribadi, ya, privacy ya, hal-hal yang bersifat privacy, personal itu hindari, tidak bertentangan dengan budaya Indonesia, tidak kata bermakna denotasi lugas, ya itu juga kadang ada orang yang nggak bisa langsung saja gitu ya, perlu apa titik koma gitu ya kan, perlu jeda. Sesuai prinsip kesantunan berbahasa, memilah untuk pribadi atau publik, cek kebenarannya ya, validasi, pahami sebelum dibagikan, dan konteks berbahasa juga menjadi penting dalam etika linguistik. Nah, bagaimana bahasa yang santun? Bahasa yang santun tidak menimbulkan rasa tertekan, tersudut, dan tersinggung. Bagaimana bahasa santun itu juga suatu upaya, usaha penutur untuk menjaga harga diri pembicara dan pendengar. Ya, coba kalau dalam suasana misalnya yang tadinya bagus, asik, tapi ketika pembicaranya itu mulai ngomongnya nggak pas, maka tentu suasananya menjadi tidak bagus lagi, tidak nyaman lagi. Kan? Jadi ada satu derajat yang mungkin nggak sengaja, mungkin ya, diturunkan oleh sang pembicara, dan pendengar juga menurunkan derajat si pembicara itu. Kok jadi begini ya? Kan? Sehingga orang sudah tidak lagi terlalu fokus, tidak lagi tertarik untuk mendengar pembicaraan dari speaker tadi. Ya. Ini ada quotes, manusia santun adalah manusia beradab. Manusia beradab taat peraturan, manusia beradab sadar hukum. Tadi balik lagi ke awal ya, kesadaran hukum. Jadi ini etika bermedia sosial di era digital ya poinnya sama ya. Poinnya sama, hati-hati ya, cermat ya. Saya lewatkan aja. Kemudian ini dari yang tadi saya sebutkan, saya ambil dari webinar nasional Mahu Pikih ya, di masa pandemi yang saya ikuti. Tentu setiap kegiatan, setiap aktivitas ada resikonya ya, termasuk dalam bermedsos ya. Misalnya ada 3 di sini. Satu, memposting foto ya. Kita foto diri kita sendiri ya, selfie misalnya, kemudian kita publish ya. Atau jangankan dipublish, kita pasang aja di profile picture kita, itu bisa disalahgunakan, kan gitu ya. Nah itu, disalahgunakan tentu kalau tanpa izin ya, itu kan melanggar hukum ya. Kemudian foto orang lain ya termasuk melanggar hak cipta ya, karena tanpa izin apalagi disalahgunakan ya. Kemudian dalam hal konten atau narasi ya, ini hoax, informasi bohong ya, fake news, penghasutan, membuat onar, info kesehatan, menyesatkan, ya, narasi asusila, keamanan negara, pencemaran nama baik. Yang ketiga, hashtag dan medsos. Keterlibatan organisasi terlarang, dukungan
gerakan terlarang, data integritas seseorang, dan cari popularitas secara jahat. Jadi bukan populariran ya, popularitas secara jahat. Nah, ini pasal-pasal yang di dalam Undang-Undang ITE ya, Bapak Ibu harus cermati. Jadi dalam penggunaan bahasa yang salah, yang keliru juga bisa menimbulkan suatu delik ya. Ya baik bahasa, suara, gambar ya, ataupun audiovisual. Pasal 27 ya, ayat 1 yang kesusilaan, ayat 2 perjudian, ayat 3 pencemaran nama baik ya. Yang 1 dan 3 ini yang paling banyak ya. Yang keempat pengancaman. Dan pasal 28 juga yang paling populer ini adalah yang terkait dengan hoax ya, berita bohong. 28 ayat 1 ataupun ujaran kebencian 28 ayat 2. Ini ya. Bagaimana kita menghindari resiko jerat pidana dalam bermedsos? Yang pertama, pastikan medsos yang digunakan legal dan milik sendiri ya. Akun kita sendiri, sharing sebelum sharing, hindari pakaian, simbol dan lain-lain yang melanggar SARA. Ya, atribusi di sini ya, tentu ya, simbol-simbol, icon. Gunakan hashtag dengan benar dan tidak kontroversial. Jangan asusila, pornografi, atau melanggar keamanan negara. Jangan suka memforward informasi atau image yang tidak jelas. Jika repost, gunakan rujukan dengan memadai. Ingat, nah, gitu ya. Nah, ini kita menjelang terakhir nih, gambar-gambar ya, secara singkat. Jejak digital tidak bisa dihindari. Keselamatan kita bergantung perbuatan kita. Integritas kita dinilai dari perilaku kita sendiri. Perilaku bermedsos juga menentukan masa depan kita. Bermedsosnya kita menyangkut juga keselamatan orang lain. Karena dia berada bukan di ruang yang bebas-bebasnya. Dan juga bukan berada di ruang hampa. Karena dia terkait, terikat dengan publik. Ya. Ada interaksi kita dengan orang lain di dunia luar sana. Ya. Baik dunia maya maupun dunia nyata. Ini kalau kita udah berhasil ya meng-create suatu ethics ya dalam linguistik bermedsos, dalam beretika bermedsos, maka kita sesungguhnya sudah menciptakan grow a sustainable relationship. Jadi ini yang harus dipupuk, harus dijaga ya. Sehingga kita makin banyak teman, dalam bermedsos juga sehat, menggunakan bahasa juga dengan santun, sopan. Ya. Kemudian tentu di sini jembatan itu, tangga-tangga itu juga kita harus lalui secara step by step, secara bertahap. Ya. Tangga etik untuk menuju ke tangga puncak ya, ya bahwa successful personal brand. Ya. Kalau ditanya siapa, misalnya Captain Arkham adalah, nah gitu ya, yang sudah menakodai WHN dengan selama ya, kalau nggak salah udah belum setahun ya Cap ya, belum setahun ya usianya ya. Belum setahun. Belum Pak Dokter. Belum setahun aja udah perjalanannya udah luar biasa ya gitu ya. Gitu. Jadi ini tangga-tangga kita semua ya, WHN juga untuk menuju successful personal brand ya. Personal brand bukan lagi ya personalnya orang-orang yang ada di WHN. Ya, secara institusional WHN-nya. Nah, untuk menuju ke sana juga nggak mudah kan, Cap kan gitu ya. Kita perlu pelan, perlu mengatur stamina, ya kan gitu. Nah, ini bagian diklat ini webinar-webinar yang kerap kali diadakan WHN juga bagian dari itu kan. Termasuk yang luar biasa ya filantropis itu memberikan apa ada program-program beasiswa kepada anak-anak bangsa yang pintar tapi memiliki keterbatasan secara ekonomi kan. Itu saya salutnya sih WHN itu di situ, makanya saya mau terlibat ya, dan ini saya yang ketiga kali nih bersama WHN ya. Kemudian baru ini sepertinya
Sepertinya ya, slide terakhir. Coba kita tes aja, a daily ethical test ya. Sampai di pukul 14.43 ini kita udah banyak merah, kuning, apa hijau kan gitu ya. Dalam bermedsos ya. Kayak gitu ya. Ya, Pak, saya masih hijau. Ya, alhamdulillah ya, masih hijau ya. Masih bagus kan hijau kan. Ini kan seperti di jalan raya, kalau hijau itu ya boleh jalan kan, bebas hambatan gitu ya. Kalau kuning ya hati-hati gitu kan, pelan-pelan ya. Nah, kalau merah ya berhenti ya. Nah, udah, apakah lampu merahnya Anda langgar ya sampai 14.43, ya bahasa apa, kata-kata apa di medsos yang sampai dengan detik ini sudah mencederai perasaan orang lain, nah, gitu kan. Ini kan ibaratnya juga di lapangan hijau ya, di stadion gitu ya. Kalau wasit udah kasih kartu merah ya dia keluar kan gitu, pemain keluar kan. Kalau kartu kuning ya hati-hati tuh pemain, jangan lagi lakukan pelanggaran. Ya. Nah, tapi di lapangan sepak bola kan nggak ada kartu hijau kan gitu ya. Nah, kalau di UI ada kartu hitam tuh, Cap. Ya kemarin ya, ngikutin ya Cap ya. Ya, seru juga itu. Ya, mahasiswa kita sekarang kritis ya, nggak perlu cuap-cuap, tapi dengan kasih simbol aja itu udah suatu bentuk ya, suatu bentuk apa, sikap ya, penyikapan ya. Kita kadang udah A sampai Z, tapi ya udah habis suara kita, tapi kita nggak didengar kan. Nah, mungkin yang kayak gitu ya, yang keren ya. Cukup keluarkan kartu hitam, udah ya viral kan gitu ya. Nggak tanggung-tanggung rektornya lagi. Mungkin kalau di negeri Wakanda sana ya, negeri Wakanda sana ya. Saya nggak bilang di sini ya. Kalau yang kayak gitu mungkin ya mahasiswanya udah di DO kali ya. Tapi itulah, kita harus menjunjung tinggi etika juga, demokratisasi, kita seimbangkan antara hukum dan etika. Sebagaimana judul yang disajikan oleh moderator, relasi antara hukum dan etika linguistik bermedia sosial. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Monggo. Baik, terima kasih materi siang hari ini, Dr. Armansyah. Selanjutnya saya buka untuk waktu sesi tanya jawab, sharing session atau pendapat. Silakan ya, jika ada dari Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan atau ingin menyampaikan pendapatnya, monggo saya persilakan. Silakan Pak Muhammad Ali Baidowi ya. Halo. Halo Pak Muhammad Ali. Oh, baik. Kalau begitu saya lempar waktunya ke Pak Robian. Silakan Bapak Robian untuk menyampaikan pertanyaannya. Pak Robian, silakan. Bu, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robian Andesko dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pak. Di berkaitan soal pemakaian medsos ini, media, informasi, dan teknologi, khususnya kan termasuk literasi skill dan juga di zaman era revolusi 4.0 sekarang ini. Dalam aplikasinya, kami kan sebagai seorang rakyat dari literasi skill teknologi, informasi, dan juga media yang telah Bapak sampaikan dari materi tadi, ada sedikit kebingungan saya soal hukum di Indonesia ini. Kenapa masih banyaknya maraknya penipuan-penipuan yang bersifat penipuan online itu, judi online, itu gunanya mungkin yang Bapak sampaikan tadi, seorang wasit ataupun hukum, itulah sejenis pemerintah yang membuatkan produk-produk politik dan hukum, supaya hukum itu kan hadirnya supaya disiplin sosial ditegakkan. Yang sekarang ini hampir setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Pak, mungkin saya pernah sampaikan kemarin, saya juga ngecek di setiap Facebook, di medsos tuh, saya termasuk yang kena juga, Pak, makanya saya suarakan juga di sini. Kalau saya jujur kan, saya juga termasuk kena,
Tapi nggak banyak, Pak. Yang awalnya kerjanya nge-like YouTube, Telegram, awalnya memang dikasih komisi, sampai deposit memang dibalikin, sampai di terakhir karena kesalahan dalam pemesanan barang. Jadi kadang si penipu ini, Pak, dia manipulatif. Dia memainkan peranan manajemen, peranan SDM, mempengaruhi seperti kepemimpinan, dan juga dia memainkan peranan hukum dalam produk. Jadi seolah-olah kita salah menyalahkan diri sendiri. Dan alhamdulillah laporan saya sudah masuk ke kepolisian. Mungkin harapan saya, Pak, pertanyaan saya ini bisa Bapak suarakan lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Karena seperti Telegram ini kan nomornya nggak bisa dilihat. Nah, kadang para penipu ini dia bermain di Telegram. Ini kan letterisasi skill di era revolusi 4.0 ini. Dari media, informasi, dan teknologi ini. Tapi penyalahgunaannya sangat marak di generasi Gen Z ini. Saya berharap juga dari pertanyaan saya ini bisa juga yang tadi Bapak sampaikan waktu di webinar tadi, satu sisi kita bisa menyelamatkan diri kita bisa menyelamatkan orang lain. Mungkin suara saya seperti Nabi Ibrahim, seorang burung pipit yang memadamkan api, tetapi masih diketawai oleh burung gagak. Tetapi saya tetap menyuarakan, saya berharap untuk undang-undang ataupun hukum ini memang bisa diatasi. Karena seperti Telegram ini kan ada cabangnya di Indonesia. Instagram ada cabangnya. Menkominfo juga seperti bank juga. Telkomsel, satelit ini kurang open-minded, tidak terbuka. Kadang karena tidak keterbukaan data setiap itu tuh yang membuat si penipu ini bisa melakukan transaksinya, melakukan manipulasinya. Jadi karena kita ini kan manusia, proses kepercayaannya ini yang ditipu ini memang berat, Pak. Kalau sudah penipu ini, apalagi uang yang ditipu, hilang uang aja kita sangat apalagi tipuan yang sangat bermacam-macam, ada yang sampai puluhan juta, ada yang sampai ratusan juta. Jadi saya berharap juga hukum kita ini mungkin bisa dievaluasi lagi dalam artinya secara teoritis, praktisnya, sehingga ada efek jerah, orang tidak sembarangan dalam melakukan, apalagi yang pernah kita lihat mengatasnamakan produk barang jasa di Shopee, Lazada, mengatasnamakan dari bea cukai, mengatasnamakan dari pihak-pihak kementerian, mengatasnamakan dari pihak bank, seolah-olah kita mengisi data tersebut dan memasuk sandi kita, dan pengolahan secara ahli privasi kita diambil alih oleh si hacker. Itu kan seperti phishing, farming itu yang dibuat si hacker ini, itu sangat berbahaya. Itu mungkin semoga untuk hukum kita ini memang bisa ditegakkan mungkin seperti wasit tadi. Jadi ada tolak ukur, jadi orang itu memang benar-benar taat dan takut atas hukum efek jerahnya. Mungkin seperti itu, Pak. Satu sisi pertanyaan, yang kedua harapan, yang ketiga mungkin tindak lanjut dari hukum kita ini bisa diperbaiki. Kalau seperti saya kan memang orang rakyat biasa, Pak. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan lah atas permasalahan yang ada di medsos, khususnya yang udah kena tipu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, Pak Robiawan. Saya lanjutkan ke Pak Arfanisha, monggo langsung dijawab Ya. ke pertanyaan berikutnya, Pak. Baik, terima kasih Mas siapa tadi, Mas Robian ya, di Jambi. Ya, saya punya cerita di Jambi tahun lalu, kota-kota yang saya lalui, yang saya bermalam di sana, Muara Bungo dan Bangko ya. Jadi mungkin ke depannya kalau saya mau mudik ya, mudik atau pulang kampung gitu ya, dengan adanya kawan baru Mas Robian, kita bisa kopi darat ya ke depannya. Oke, Baik. siap, Pak. Nah, Mas Robian lebih banyak berbagi pengalaman ya. Tapi juga ada pertanyaan yang mungkin juga saya akan share, karena 2 minggu belakangan ini memang ini ya, memang Telegram ini ya membuat pemerintah kita ini agak emosi ya. Jadi
ini saya ambil dari kumparan ya. Platform nggak kooperatif berantas judi ya. Kalau judul besarnya, bentar ya, saya tayangkan dulu. Tuh. Nah, Kominfo ancam blokir Telegram ya. Jadi memang makin ke sini Telegram ini sepertinya tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa patuh dengan regulasi dan otoritas Indonesia. Sehingga ini beritanya baru sekali Pak, 24 Mei ya. Ya, Menteri Kominfo ya mengancam untuk memblokir ya, Telegram. Tapi yang dialami Pak Robian tentunya tadi soal penipuan Pak ya. Soal penipuan memang kita jangan lihat dari nilainya ya. Besar kecilnya tetaplah. Yang namanya uang itu kalau kita diperdaya ya disitulah ya kita merasa apa yang sudah kita kumpulkan, apa yang sudah kita cari, kita peroleh selama ini sia-sia akibat dari bisa jadi akibat dari ya mens rea ya niat jahat dari pelaku. Ya. Saya nggak menyalahkan Robian karena bisa jadi setiap orang juga pernah mengalami ini kan, membeli sesuatu ya ketika udah ditransfer barang nggak sampai, ketika udah dibayar juga barang nggak sesuai dengan spek kan gitu ya, kualitasnya juga babak belur, hancur lebur. Atau ketika COD ya kita mau bayar, kita minta dibuka dulu barangnya tapi nggak berkenan, akhirnya jadi rame. Ya, banyak hal lah ya, banyak hal. Mungkin ya saya yakin ya kita pernah mengalami hal seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk kedepannya tentu ya dalam literasi berdigital ya, kita juga harus menggunakan media-media atau platform e-commerce yang memang kredibel. Walaupun juga yang kredibel juga nggak menjamin ya. Saya nggak mau sebut nama lah, nama-nama besar. Karena terkadang juga nama-nama besar ini juga bisa dimanfaatkan oleh para tadi yang Anda sebut ada phishing, ada hacking ya, tindakan-tindakan seperti itu termasuk juga dalam konteks ya perbuatan melawan hukum, ya, backtrack ataupun penipuan secara pidana, penipuan online. Nah, judi mungkin juga udah menjadi sesuatu hal yang apa ya, menggurita ya, sehingga ini menjadi atensi bagi penegak hukum dan masyarakat karena yang namanya judi itu kan kalau sudah terperdaya ya kalah dia makin penasaran, menang makin jadi. Kalau konteksnya penipuan ya mungkin kita ya cukup 1-2 kali kena dan saya yakin Mas Robian itu menurut saya Mas Robian itu punya akun mungkin ya, punya akun YouTube tapi supaya banyak yang ngeklik atau mensubscribe Mas Robian beli itu di Lazada juga diperjualbelikan itu, ya kan? Jasa-jasa untuk apa? Untuk ngeklik dan mensubscribe dengan ada paket-paketnya. Misalnya 100 likes ya, 50 subscribers misalnya. Itu ada. Nah, walaupun sudah terjadi ya, siapapun itu ya mungkin kedepannya lebih waspada lagi. Dan ya memang masalahnya kendalanya APH ini menganggap hal-hal yang seperti ini ya tidak terlalu concern gitu ya kan, tidak terlalu fokus sehingga kadang yang dinilai adalah nilai kerugiannya yang mungkin di tingkat Polres Polda dianggap nilainya tidak terlalu signifikan ya, tapi bayangkan kalau nilai penipuan misalnya satu hari itu 1 juta dikali misalnya ada 100 orang korban penipuan online dalam satu hari, maka bayangkan dalam 1 tahun berapa nilai kerugian yang diderita oleh seluruh korban di Indonesia. Jadi tetap cerdas berdigital, cerdas bermedia sosial, dan juga cerdas dalam melakukan transaksi elektronik melalui platform e-commerce. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Selebihnya tadi lebih banyak ke experience, sharing di Pak Robian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Atau ada yang Baik, mau melengkapi, menambahkan boleh juga ya. Silakan. Seperti kemarin, saya lebih senang ada complementary ya. Lebih baik itu.
melengkapi satu sama lain. Monggo. Pak, izin Pak, boleh Pak? Ini kalau boleh Pak, Pak Heri Irianto nih bertanya Pak. Ini juga dia udah kena nih Pak. Karena dia sangat besar nih dari Medan nih Pak. Heri, ya. Bukan, Pak. Oke. Bukan, Pak. Sorry. Beda orang sepertinya, Pak. Izin. Oh, Saya ya. sharing juga tadi di grup korban Pak. Kebetulan Namanya namanya sama. sama kali Pak. Kebetulan namanya sama ya. Sama. Iya. Namanya sama ya. Ini Heri Haryanto ini teman saya S2 nih. Iya. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan Pak Robian. Selanjutnya saya kasih kesempatan untuk penanya kedua Pak Heri Haryanto. Silakan Pak menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat siang Pak. Pak dosen Armansyah ya. Ini siang. Sudah pasti dosen nih. Pak, saya ingin bertanya sebagai mahasiswa hukum Pak. Menurut Bapak, apakah pemerintah dan DPR itu serius dalam melindungi masyarakat dan warganya dalam hal hukum teknologi, Pak? Pertanyaan saya itu yang pertama. Terus kedua, dalam hukum pidana bukan hanya berbicara mengenai mens rea, Pak, ataupun niat jahat, tetapi dulos dan culpa itu kan bermain, Pak. Nah, bagaimana kita melindungi warganya itu, Pak, ketika lalai ya? Maksudnya, sedangkan asas fiksi hukum itu aja kan pada saat undang-undang itu dibuat, semua orang sudah dianggap mengetahuinya, Pak. Nah, pertanyaan saya, menurut Pak dosen atau narasumber hari ini, apakah DPR itu sebenarnya serius nggak sih, Pak, melindungi kita semua, Pak? Izin, Pak, berkaitan dengan domain, terus website, ya berbagai macam hal, Pak. Izin, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Silakan Bapak ditanggapi. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang pertama yang berat nih ya. Serius apa tidak gitu. Tapi karena saya dosen, tentu jawaban saya juga jawaban dosen kan gitu ya. Saya merespon begini ya. The national interest bangsa Indonesia sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satunya adalah melindungi, ya kan? Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya di sini kita bicara rakyat. Nggak bisa dibedakan rakyat dari mana yang jelas apakah rakyat ini pengguna internet atau dia memang gaptek atau melek IT, yang jelas seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kalau mau lebih dispesifikkan lagi adalah masyarakat Indonesia pengguna internet. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Dihubungkan dengan Indonesia baru memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya kan? Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Yang mana pada saat undang-undang itu diketok palu oleh DPR, Biorka makin bergentayangan. Biorka ya, Biorka. Mungkin Pak Hari juga mengikuti. Iya Pak, siap Pak, siap. Nah, jadi ketika itu BSSN juga merasa nggak cukup dengan regulasi kan gitu ya, nggak cukup dengan regulasi. Jadi harus ada misalnya turunan dari undang-undang, misalnya PP atau satgas-satgas atau bahkan suatu bentuk task force ya kolaborasi antara BSSN dengan Mabes Polri misalnya gitu ya. Jadi kita masyarakat awam melihat sekelumit yang agak sedikit hektik seperti itu, kita juga udah lelah kan. Artinya pejabat publik aja data pribadinya bisa diretas, apalagi kita masyarakat biasa. Sehingga kalau pertanyaannya soal keseriusan komitmen, ya 3 minggu lalu saya diskusi dengan staf ahli di
dari MPR RI, yang mana saya mengutip pendapat dari Ketua MPR Bamsud yang menyatakan bahwa saat ini dan kedepannya, ancaman terhadap internet security itu luar biasa. Ya. Itu menurut Ketua MPR. Kalau menurut kita, menurut Pak Haryanto, ya kan, ya sebenarnya memang sudah darurat terhadap keamanan data, misalnya. Ya. Tapi Indonesia yang bisa dirubah kan itu batang tubuhnya. Kalau memang ada keseriusan, ada komitmen, jadikanlah satu frase atau dibuatlah satu pasal yang menjamin secara konstitusional bahwa data pribadi, ya, domain name itu adalah hak milik, properti kita yang nggak bisa diganggu, nggak bisa dirusak, nggak bisa diretas. Kalau itu sudah dirusak, diretas, maka itu bentuk pelanggaran hak asasi di bidang property rights, yaitu hak milik. Itu kalau mau diatur komitmen seperti itu, karena kadang undang-undangnya dibuat juga ya sensolen kan gitu ya. Undang-undangnya bagus, kan? APH-nya kurang bagus, kesadaran hukumnya juga nggak supporting, ya percuma juga kan. Jadi ini triangle ini antara penegakan hukum, aparat penegak hukum, antara substansi hukum, dan antara kesadaran hukum masyarakat. Itu yang pertama ya, bahwa political will juga perlu concern, kita harus concern. Jadi kalau tidak bisa kita mengandalkan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi ya mungkin dalam forum ini atau di luar forum ini ya koalisi, misalnya dibentuk koalisi masyarakat sipil yang aware terhadap perlindungan data misalnya, atau aware terhadap memiliki komitmen terhadap bagaimana penanggulangan kejahatan cyber masa kini dan masa mendatang itu perlu di apa ya, diminimize ya. Silakan kalau ada gerakan-gerakan moral atau akademisi semacam itu. Yang kedua, saya sepakat ya, tadi kan saya hanya memberikan suatu sampling ya antara mens rea dan actus reus. Kalau dolus culpa ya itu iya, ya pasti kan. Kalau tindak pidana yang untuk menentukan kesalahan itu ya bisa dari dua aspek ya, apakah dari kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan ya. Itu sebenarnya kalau mau dikaji lebih dalam lagi, kalau tadi dibaca di beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE, sebutlah pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, itu kan juga dengan sengaja itu masuk ke dolus. Ya. Tapi kalau kita sebagai ahli, nanti saya tayangkan, mungkin di akhir dari materi ini saya coba tayangkan, kalau masih sempat ya. Kalau enggak, mungkin nanti di webinar atau pelatihan berikutnya. Tentu sebagai akademisi, praktisi, ya, advokat juga harus bisa mengurai unsur-unsur pasal ketika klien Anda itu dipersalahkan karena dianggap atau diduga telah melakukan delik ya, delik cyber. Nah, itu saya yakin Pak Haryanto tadi udah cukup memahami terkait dengan mens rea, actus reus, dolus culpa, termasuk keterkaitan dengan azas fiksi hukum ya. Setiap orang dianggap mengetahui kan peraturan perundang-undangan ya, atau aturan hukum yang telah disahkan. Tapi bagaimana ini bisa mengcoverage ya, menjangkau dari Sabang sampai Merauke? Jangan-jangan ya yang bisa menikmati ketika tontonan misalnya TV DPR ya, kan ada DPR kadang suka siaran juga kan, yang beritanya bahwa DPR dan pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang bla 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 kan gitu menjadi undang-undang, kemudian dituangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Nah, nggak cukup di situ kan, apalagi yang di pelosok kalau dianggap ini fiksi hukum, dia tahu itulah gunanya para akademisi forum-forum seperti WHN ini melakukan sosialisasi ya kan gitu ya, sosialisasi peraturan perundang-undangan.
Karena sangat aneh kalau diterjemahkan secara parsial azas fiksi hukum itu ternyata berita baru sampai misalnya hari ini undang-undang diketok palu dan berlaku pula gitu ya kan pada saat diundangkan. Tapi ternyata waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur itu berbeda. Nah, itu kan jadi persoalan juga. Sehingga lebih banyak undang-undang itu diberlakukan 1 tahun atau 2 tahun setelah tanggal diundangkan. Jadi terkait dengan visi hukum. Lain ketika kita bicara di US bahwa akses daripada suatu putusan pengadilan yang menganut sistem juri yang kemarin kita banyak diskusikan, itu putusannya itu misalnya nih sekarang jam 3:08, itu nanti putusannya nggak sampai malam ya, nggak sampai tengah malam udah bisa diakses di perpustakaan White House ya, Washington DC. Itu kan keren banget. Kalau kita sekarang cari putusan taruhlah tanggal 30 Mei 2024 ya, Anda akan ketemu di website Mahkamah Agung itu kapan. Tentu mahasiswa yang pernah menulis skripsi yang sedang mau penelitian tesis juga ini aktualitas updatingnya kok agak sedikit delay gitu ya. Karena apa? Soalnya ini kan keterkaitan dengan kecepatan akses informasi sebagaimana Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Walaupun ada beberapa juga putusan-putusan yang nggak bisa diakses karena apa? Ya terkait dengan putusan asusila yang korban dan anaknya anak berkonflik dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan, ya kurang lebihnya ya mohon dimaklumi. Terima kasih Pak Hairi Haryanto, saya kembalikan ke... Ya, siap. Terima kasih Pak untuk masukannya. Ini sih sangat menarik Pak, tapi memang yang saya cuma ingin menambahkan bahwa APH kita hari ini memang serba salah ya Pak ya. Mungkin ada begitu banyak oknum ya Pak ya, mungkin ya itu yang pertama. Terus kedua, saya melihat memang orang itu seringkali dia itu milih-milih Pak. Ini korbannya bisa diinjek sampai belangsatan apa enggak gitu loh. Teman kan kalau jumpanya, wah korbannya ngelawan nih, ya kan, ngelawannya juga lumayan galak ya kan, nyanyi kemana-mana ya kan, itu kan hal yang berbeda ya menurut saya. Mungkin menurut saya sosialisasi hari ini bagi teman-teman dari WHN itu sangat menarik ya. Jadi saya merasa apa ya, bahwa undang-undang PDP ini sebenarnya sangat bagus, tetapi begitu banyak oknum korporat ya bermain-main Pak sebenarnya. Izin Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak Hari, salam kenal juga ya. Jadi kita tingkatkan sinergitas kita melalui forum WHN ini. Ada pasti di sini ada yang advokat ya, ada yang akademisi ya, atau ada yang LSM ya, pegiat media sosial. Kalau konteksnya kasus-kasus cyber ya, saya juga nanti ya siaplah kalau memang diperlukan sebagai ahli hukum ya, Ya, siap Pak. untuk membantu ya siapapun Anda, siapapun teman Anda, klien Anda yang mengalami masalah hukum di bidang cyber. Terima kasih. Saya kembalikan ke ya moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Armansyah, Pak Heri Haryanto. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk penanya ketiga, Pak Ade Wibowo. Halo, silakan Pak Ade. Ya, terima kasih Bu Sri Mariati, kawan saya juga ini sebagai moderator. Prof. Armansyah, yang jelas kalau beliau sampaikan ini bahasanya enak gitu, mudah dicerna dan dipahami gitu. Sehingga kita lebih cenderung merespon kasus-kasus atau case-case yang ada di NKRI ini. Gitu. Ketika Prof juga tadi bicara masalah hoax gitu Prof ya, terus bagaimana kita menyusun bahasa dalam bermedsos gitu atau dalam ruang publik gitu kan, sehingga kita nggak kena terjerat undang-undang hoax dan sebagainya. Memang tapi ada juga nih Prof yang menarik Prof, waktu pas misalnya di era Ibu Susi nih Prof,
ketika beliau menjadi Menteri Kelautan, itu kan banyak upaya beliau untuk satu meningkatkan wibawa bangsa kita ini kan, yang selama ini kapal-kapal asing dengan enaknya masuk menjarah gitu kan, Prof. Kemudian juga untuk kepentingan ekonomi bangsa juga dan para nelayan gitu, Prof. Cuman ketika beliau udah melakukan itu, beberapa perjalanan nih, mohon maaf ini ada misalnya Pak Yusuf Kalla, terus Pak Luhut Binsar Panjaitan ngomong ke Menteri Susi, janganlah istilahnya sebentar-bentar ditenggelamkan gitu. Justru bagi saya ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh dua beliau ini sebuah pertanyaan besar, karena mereka background-nya adalah kan udah menjadi pengusaha gitu, Prof. Dibandingkan misalnya Bu Susi juga pengusaha gitu kan, cuman dia ada semacam komitmen terhadap hukum, penegakan hukum di negeri ini kan gitu, Prof. Dalam konteks misalnya tadi biar nggak ada pencurian. Nah, maksud saya secara pribadi, Prof, ya, menilai ucapan Yusuf Kalla dan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini sebenarnya melanggar hukum gitu, Prof. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Karena memang yang dilakukan oleh Bu Susi itu bersesuaian dengan hukum. Ada undang-undang yang mengatur tentang penenggelaman gitu, Prof. Nah, bagaimana Prof melihat dua hal ini gitu, Prof? Kalau memang misalnya Yusuf Kalla dan Pak Luhut saat itu ingin menegur, kan bisa dalam rapat kabinet gitu kan. Atau kalau memang undang-undang yang masalah penenggelaman itu mau ditinjau ulang, kan bisa mengajukan ke MK gitu kan, Prof. Gitu kan, tinjauan hukum ulang. Nah, ini saya pikir kadang-kadang para pejabat juga bahasa kasarnya tidak mengindahkan juga secara etika dan hukum ketika dalam berkomunikasi terhadap kebijakan-kebijakan publik gitu. Di satu, Prof. Yang kedua, ada juga ucapan yang secara hukum bagi saya mencengangkan ketika Pak Luhut mengatakan jangan, nggak perlu kita tuh banyak-banyak OTT gitu. Itu terhadap KPK kan, terhadap Tipikor. Padahal kita tahu sendiri bahwa KPK dengan sidang Tipikor ya sangat kita hormati terhadap hal-hal hukum yang bersifat khusus gitu kan, korupsi segala macam. Kok dengan enaknya gitu loh, Prof, pejabat publik ini mentang-mentang punya pengaruh ngomong jangan OTT gitu. Itu kan sebagai saya, kalau orang Jawa nih, Prof, iki piye tuh karena pewong iki gitu. Ini gimana sih ngomongnya orang gitu kan. Kita ada sedang komitmen terhadap pemberantasan korupsi gitu. Lah kok dengan enaknya dia kemudian ngoceh, udah nggak perlu OTT. Ini kan bagi saya pejabat publik sendiri mengajarkan sesuatu yang nggak etis, yang tentunya bertentangan dengan hukum. Kalaulah itu sesuatu permasalahan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah, kenapa nggak dalam rapat-rapat kabinet? Kenapa nggak dalam rapat-rapat koordinasi khusus? Mereka menyampaikan hal demikian itu justru di ruang-ruang publik yang sesungguhnya justru menjadi tontonan pelajaran bagi publik itu sendiri gitu, Prof. Jadi itu bagi saya juga hal yang ya jelas aneh, lucu, dan tentu secara keilmuan nggak kita bisa terima gitu, Prof. Itu, Prof, mungkin, Prof. Mohon izin, Prof, kebanyakan Prof aja ngomong, Prof. Baik. Ya, ini mah bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke apa ya, ulasan yang melengkapi. Saya senang sekali Pak Ade Wibowo ini dari awal sangat aktif ya, sangat memberikan warna dari pelatihan kita. Tapi izin saya juga akan memberikan warna yang lain ya, dari apa yang disampaikan Pak Ade. Dalam sejarah Indonesia, sejarah kepemimpinan modern Indonesia, pasca Orde Baru tumbang, pasca Orde Lama tumbang, itu jarang sekali media mempublikasikan sakitnya seorang presiden, ya kan? Jadi walaupun sakit pilek, sakit flu, batuk-batuk itu nggak boleh itu media itu memberitakan itu, ya. Saya teringat waktu Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt itu jalannya terpincang-pincang, termasuk Richard Nixon itu jalannya juga agak sedikit pincang. Itu bagaimana pengawal bodyguard itu menutupi kepincangan tersebut, ya kan? Dari segi fisik. Yang nggak bisa direm ini kan mulut, ya kan? Ya, mulut ini nggak bisa direm. Pengawal nggak bisa
bekap mulut presiden kan, kalau presidennya ini kebablasan ngomong ya kan. Atau yang kemarin siapa tuh, si Peggy itu mau ngomong agak sedikit dibelok-belokin gitulah kira-kira ya kan. Iya benar. Jadi kalau di zaman Pak Harto itu ada istilahnya gebuk gitu kan. Nah, gebuk itu bisa kode itu, ya kan? Betul Prof. Ya kan? Betul ya. Kalau udah Pak Harto udah bilang gebuk itu udah berarti udah harus langsung itu ya kan? Ya bisa langsung itu udah. Nah kalau Bu Susi tenggelamkan, ya itu kan sebenarnya kita ingin jargon-jargon itu muncul lagi, orang-orang yang berani eksekusi kan gitu ya. Oh memang kebijakan Bu Susi juga kan dasar hukumnya ada jelas. Dan di masa dia itu berhasil menyelamatkan uang negara dari potensi pencurian ikan, ya illegal fishing kan gitu ya, yang nilainya miliaran US dollar, luar biasa ya untuk APBN, untuk berkontribusi kepada APBN itu dari sektor perikanan kelautan itu Bu Susi sangat berkontribusi. Tapi rupanya orang-orang seperti ini kan memang kurang berkenan. Ya, terlalu frontal juga agak sedikit bikin gak nyaman, ya kan? Kata-katanya juga tenggelamkan ternyata juga ada ya tadi yang disebut dua petinggi lah gitu ya. Iya benar. Rasa gak happy ya. Akhirnya ya mungkin balik lagi ke Pak Heri tadi. Ya kita ini maunya bentuk kepemimpinan yang model gimana nih yang harusnya supaya menjamin penegakan hukum itu betul-betul due process of law. Apakah kepemimpinan yang responsif, otoriter, demokratis, atau yang gimana? Kan gitu ya. Terlalu demokratis juga nggak bagus juga sih, ya kan? Karena Betul. apa? Karena udah sekarang aja udah banyak kebablasannya, ya nggak? Wah, betul. Nah, jadi itu Pak. Jadi kata-kata bahasa jargon itu juga penting, termasuk kemarin konstelasi kan juga konstelasi pencapresan juga ada yang melekat di mindset kita kan. Oh iya ada. Ya kan? Yang di framing yang melekat ke kita. Ya. Nah, jadi mungkin perspektif saya agak berbeda, tapi melengkapi juga bahwa terkait penggunaan jargon itu juga perlu. Sama seperti Bung Karno dulu. Bung Karno mengklaim dirinya pemimpin revolusi kan. Ya. Dan semua tiap tingkat kepemimpinan itu juga ada labelnya, ada julukannya. Soekarno ya, Bapak ya kan proklamator kan gitu kan. Proklamator ya benar. Soeharto Bapak pembangunan ya. Habibie teknologi yang dari Sulawesi. Ya Jokowi nanti apa? Gus Dur ya. Bapak pluralisme Indonesia kan gitu. Ya, Bapak pluralistik ya. Nah, ya nikmati aja dulu lah ya. Yang pasti ya kita dalam berhukum, bermedia sosial ya tentu ada juga 4 hari kita diklat ini mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Amin Prof. Amin. Kita pakai lampu hijau aja. Walaupun udah lampu kuning balik lagi ke lampu hijau gitu kan. Siap Prof. Iya. Demikian moderator. Oh iya benar, siap. Baik, terima kasih Dr. Armansyah. Tadi saya lihat Kapten kita Arkam Bakri raise hand, tapi karena waktu sudah berujung, mohon maaf mungkin Kapten bisa langsung jawab sama beliau, Dr. Armansyah. Iya, betul. Untuk penutup, mohon Pak Dr. Armansyah memberikan closing statement terkait materi yang kita bahas yang ini. Monggo dipersilakan Pak Dr. Ya, baik, singkat ya, tapi nanti Captain Arkam juga harus closing ya. Singkat dari saya, 4 hari beruntun, walaupun ya 2 jam, 1,5 jam ini tidak terasa ya. Suatu energi yang membuat kita ini, ya saya pun sebagai narasumber sangat bersemangat ya, menyiapkan materi ya. Kemudian harus stay di depan laptop kan gitu, walaupun 2 hari ini agak terburu-buru, tapi ya alhamdulillah saya dalam keadaan sehat bisa terus menjaga komitmen dengan WHN
4 hari saya dikontrak gitu kan. Dan dan alhamdulillah sudah selesai ya pada hari ini. Ya, sudah selesai pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi ya. Ada materi-materi yang bisa saya berikan juga lebih variatif lagi, dan teman-teman yang tergabung mulai dari hari Senin sampai sekarang ya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa jumpa baik di udara maupun darat, juga khususnya kepada Pak Kapten Arkam beserta jajaran. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di darat ya. Karena saya lihat kantornya di Jatinegara ya. Kalau nggak salah ya, Jakarta Timur ya. Iya, betul Pak. Betul, betul. Nah, tinggal Kapten Arkam nih mungkin jarang ke Jakarta kali ya, keliling terus gitu ya, Kap ya. Iya, betul Pak. Nah, Ada Ibu Sri sama ada Bu Sri, yang ya lain ada boleh. yang di Nanti kalau ada teman-teman yang ini kita bisa diskusi-diskusi lah, ya, walaupun sambil ngopi-ngopi ringan gitu ya. Siap. Ya, Bu Sri Karni. Baik, terima kasih Kap ya, dan WHN. Silakan moderator untuk melanjutkan. Terima kasih dokter. Mungkin ada tambahan closing statement dari Kapten Arkam tadi, boleh persilakan Kapten. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Armansyah yang telah memberikan kita ilmunya selama 4 hari terakhir, dan terima kasih kepada seluruh peserta diklat forensik klinistik yang antusias hadir dalam 4 hari terakhir. Sebelum saya closing, saya ingin memberikan sedikit perbandingan antara negara kita dengan negara tetangga, yaitu Filipina. Jadi begini, di saat negara kita atau para praktisi kita sibuk dengan perbuatan melawan hukum, pencemaran nama baik, negara tetangga kita memenangkan banyak kasus perselisihan hubungan industrial. Ini saksi hidupnya ada ini di kapal ini. Jadi dulu bapaknya berlayar beberapa tahun yang lalu, dia sakit, mohon maaf sakitnya wasir kalau tidak salah, diturunkan dari kapal, diberhentikan, akhirnya pulang. Nah, dia mengajukan ke pengadilan di Nigeria kalau tidak salah, atau Kongo, dan menang. Saya mau sampaikan bahwa di taraf internasional mereka menang. Ya jumlahnya memang tidak banyak, kalau dirupiahkan seharga mobil Fortuner, tapi setidaknya itu sangat berharga. Sementara di Indonesia, Pak Dokter, banyak TKI kita atau pilot kita yang mohon maaf meninggal di atas kapal atau mati di negara orang, yang datang cuma mayatnya tanpa ada asuransi atau dari perusahaan dan support. Ya itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya para praktisi hukum kita, akademisi hukum kita bisa bersaing secara internasional, dan tentunya pemerintah kita memberikan perlindungan yang maksimal kepada para TKI, karena TKI ini kan salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Bukan dipungli-pungli terus, yang seperti saya sampaikan dulu, tapi sekarang sudah ada perubahan Pak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, counter out-nya itu sudah elektronik, jadi potensi pungli itu sudah hilang, sudah menurun lah. Itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta diklat dan Bapak Dr. Armansyah. Jangan bosan-bosan Bapak untuk selalu membagikan ilmunya melalui WHN, karena WHN akan terus berkomitmen memberikan webinar-webinar hukum, pelatihan-pelatihan yang pada ujungnya untuk tujuan sosial. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kapten yang telah memberikan closing statement dan membagikan spirit kami semua. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah di penghujung diklat hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Armansyah. Semoga bisa berjumpa lagi di lain webinar ya Bapak ya. Terima kasih juga kepada para penanya, Bapak Robian, Bapak Heri Haryanto, dan Pak Ade Wibowo atas partisipasinya dalam acara ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di diklat siang ini, yang tetap semangat 4 hari berturut-turut. Semoga semangatnya tidak luntur. Kita bisa bersama lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih juga untuk Ketua WHN kita, Bapak Dr. Arkam Bagri, yang terus memumpahkan semangat kami semua. Bu Sri Karni yang sebagai bendara yang hajinya Masya Allah, yang patut kita contoh, dan mudah-mudahan acara kita hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Armansyah. Terima kasih. Terima kasih semua kawan-kawan Dr. Armansyah. Dr. Hermawanto. Terima kasih Bapak Ladir. Terima kasih.